Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 5 kisah menarik tentang individu yang tekun mengamalkan sholawat dalam kehidupan mereka, sehingga merasakan keutamaan luar biasa yang diberikan oleh sholawat. Mari kita eksplorasi bersama-sama. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama mendukung saluran ini untuk terus berdakwah dan menyebarkan kisah-kisah Islami. Kisah pertama yang patut diperhatikan adalah kisah seorang pemabuk yang mendapatkan derajat yang tinggi akibat membaca sholawat. Cerita ini pernah diceritakan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di suatu hari, hiduplah seorang ulama yang bersebelahan dengan seorang lelaki pemabuk. Tingkat kecanduan alkohol lelaki tersebut sangat melampaui batas wajar, bahkan lelaki itu kehilangan orientasi waktu. Tidak dapat membedakan hari sekarang, esok, dan bahkan kemarin, karena terus tenggelam dalam minuman keras. Sang ulama terus memberikan nasihat padanya, bahkan secara berulang-ulang. Namun, pemabuk itu terus mengulangi kebiasaan buruknya hingga akhirnya meninggal dunia. Yang mengejutkan, ketika pemabuk itu meninggal, sang ulama bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpinya, lelaki itu berada di tempat yang sangat mulia, mengenakan perhiasan berwarna hijau, simbol kebesaran dan kemegahan surga. Sang ulama sangat terheran-heran, bertanya-tanya mengapa tetangganya yang merupakan pemabuk kelas berat mendapatkan tempat yang begitu mulia. Kemudian, sang ulama menanyakan alasan di balik kenikmatan luar biasa yang dialami lelaki tersebut. Lelaki itu menceritakan bahwa suatu hari ia menghadiri sebuah majelis ilmiah. Di majelis tersebut, ia mendengar seorang ulama berbicara bahwa siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah dan memuatkan suaranya, maka surga pasti menjadi bagian darinya. Sebagai tanggapan, semua orang di majelis, termasuk lelaki pemabuk tersebut, bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan suara yang lantang. Melalui berkah membaca selawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua orang yang hadir di majelis tersebut, termasuk si lelaki pemabuk. Dari kisah ini, kita dapat merenungkan hikmah yang amat mendalam. Mari kita tingkatkan frekuensi bersalawat kepada Rasulullah. Seberapapun besar dosa yang telah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia Maha Pengampun, dan ampunannya sangatlah meluas. Beralih ke kisah kedua, yang merupakan kisah seorang yang soleh namun sempat terhenti dalam mengamalkan sholawat kepada Nabi. Kisah ini tertulis dalam kitab karya Imam Ghazali, Kashifatul Qulub, seorang yang cukup soleh dan rajin mengamalkan sholawat dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan, seringkali ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan dalam mimpinya itu, Rasulullah selalu bersikap hangat padanya. Hingga pada suatu malam, lelaki soleh itu bermimpi bertemu Rasulullah, namun kali ini Rasulullah bersikap dingin dan tidak menyapa. Rasulullah bahkan tidak menoleh atau memberikan sambutan seperti biasanya. Lelaki itu merasa heran dan dengan penuh keberanian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" Namun, tidak ada jawaban dari Rasulullah. Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak memandangku, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Karena aku tidak mengenalimu." Lelaki itu kaget dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku? Aku adalah umatmu, dan aku pernah mendengar bahwa engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya." Rasulullah menjawab, "Pernyataan itu benar, tetapi engkau tidak diingat oleh sholawat. Sementara, aku mengenali umatku berdasarkan seberapa sering mereka membaca sholawat kepadaku." Lelaki soleh itu pun terbangun dari tidurnya, merasa sangat sedih akan pengalaman dalam mimpinya. Ia menyadari bahwa sudah beberapa bulan tidak lagi mengamalkan sholawat kepada Rasulullah. Maka, dengan tekad bulat, ia berkomitmen untuk membaca sholawat sebanyak 100 kali setiap hari. Ia membuktikan tekadnya dengan konsisten melaksanakan amalannya. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah, dan dalam mimpinya itu, Rasulullah menyapanya dengan hangat. Rasulullah berkata, "Sekarang aku mengenalimu, dan aku memberikan syafaatku untukmu." Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita agar senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kisah ketiga ini membawa kita pada perjalanan seorang ulama agung, Imam Sufyan As-Sawri, dan keutamaan salawat kepada Nabi. Dalam kitab Kifayatul Aqiyah, karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata'an Dimyati, diceritakan bahwa saat sedang melakukan ibadah tawaf bersama ayahnya, Imam Sufyan melihat seseorang yang berbeda dari yang lain.
Orang itu tidak ikut serta dalam tawaf bersama orang banyak, sebaliknya, ia duduk dengan tenang, fokus membaca sholawat Nabi dalam jumlah yang besar. Keheranan Imam Sufyan terdorong untuk bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai Tuan, mengapa Tuan hanya membaca sholawat dan tidak menggunakan tasbih atau tahlil seperti yang lainnya?" Lelaki itu dengan tulus menjawab, "Maaf, siapakah Anda? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Anda." Imam Sufyan memberikan identitasnya sebagai seorang ulama besar, namun lelaki itu hanya tersenyum. "Jika Anda tidak bersikap gaib di tengah orang banyak, saya akan berbagi kisah tentang diri saya dan membuka rahasia yang saya simpan." Imam Sufyan memilih untuk meninggalkan lelaki tersebut dan meneruskan perjalanan ibadah hajinya bersama ayahnya. Namun, tak lama setelah itu, ayahnya tiba-tiba jatuh sakit, dan kondisinya memburuk secara signifikan. Sufyan As-Tsauri, yang tengah dilanda kesedihan mendalam akibat kematian ayahnya, berusaha mengobati rasa kehilangannya dengan duduk di sisi kepala ayah yang telah meninggal. Namun, upaya itu sia-sia, dan rasa sedihnya semakin mendalam saat melihat wajah ayah yang telah berubah hitam ketika menghembuskan napas terakhir. Dalam keheningan yang mendalam, Sufyan As-Tsauri menyampaikan kalimat tahlil, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayahku telah wafat, dan wajahnya menghitam. Ia kemudian memandang wajah yang dicintainya, dan dengan penuh kesedihan, menutupinya dengan kain. Lelah dan terpukul emosinya, Sufyan As-Tsauri merasa mengantuk yang begitu mendalam. Terlelap dalam tidurnya, ia memasuki dunia mimpi yang penuh makna. Di sana, seorang lelaki tampan dengan pakaian bersih dan aroma harum mendekat. Lelaki itu mengangkat kain yang menutupi wajah ayah Sufyan dan dengan lembut mengusapnya. Perubahan ajaib terjadi, wajah yang tadinya menghitam kini berseri kembali. Saat hendak meninggalkan tempat itu, Sufyan As-Tsauri memegang ujung baju lelaki tersebut dan bertanya, "Siapakah Anda? Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Ayahku mendapatkan anugerah melalui tangan Anda." Dengan lembut, lelaki itu menjawab, "Aku Muhammad bin Abdullah, pemilik Al-Quran. Meskipun ayahmu melanggar batasan dalam hidupnya, namun ia rajin membaca sholawat kepadaku. Ketika ia merasakan kesulitan dan penderitaan di alam kubur, ia meminta pertolongan kepadaku, dan aku adalah penolong bagi orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku." Sufyan As-Tsauri pun terbangun, menyadari bahwa wajah ayahnya telah kembali berseri berkat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keempat, cerita ini menceritakan tentang peristiwa tragis seorang yang menaruh dendam pada bacaan sholawat. Di tengah kehidupan yang penuh spiritualitas, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang hidup dalam cinta mendalam kepada Rasulullah, menjalani hari-harinya dengan mengirimkan sholawat yang penuh kasih kepada sang kekasih, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hembusan nafasnya menjadi seruan cinta, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah tasbih dan sholawat. Namun, takdir berkata lain pada suatu saat ketika seorang yang penuh kebencian terhadap seruan sholawat menghampiri Abdullah. Pria itu membenci nada yang terus-menerus mengalir dari bibir ulama tersebut. Tanpa ragu, ia mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya dan menyusulkan pada Abdullah, memotongnya tanpa ampun. Tubuh Abdullah terjatuh, mengintih kesakitan, sedangkan sang pemuja pergi dengan perasaan puas karena keheningan yang kini menggantikan melodi sholawat yang mengganggunya. Namun, alam semesta tidak berdiam diri. Para malaikat mencatat peristiwa kejam itu dalam lembaran takdir, menulis kisah kelam seseorang yang suatu hari nanti akan merasakan hukuman sesuai perbuatannya yang keji. Lidah Abdullah, yang sebelumnya menjadi penjuru cinta melalui sholawat, kini terpotong, dan ia tak mampu lagi melantunkan sholawat dengan sempurna. Sang ulama yang tersiksa itu mengadu kepada Rasulullah tentang derita yang menimpanya. Begitu Rasulullah mendengar keluhan tersebut, beliau hadir dalam mimpi Abdullah. Rasulullah menyaksikan peristiwa mengerikan yang menimpa ulama tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberikan pertolongan kepada Abdullah. Ludah yang terpotong itu disambung kembali seperti sedia kala. Abdullah merasakan syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Sementara itu, sang pelaku kejahatan, yang begitu bangga karena melihat derita yang ia sebabkan, tidak luput dari hukuman ilahi yang menanti. Tak lama kemudian, anak dari si pelaku kejahatan yang tidak tega melihat penderitaan ayahnya datang berulang kali memohon maaf kepada Abdullah. Ia merasa bersalah atas perbuatan ayahnya yang begitu kejam. Demikianlah, cerita tragis ini menjadi kisah pembalasan dan ampunan,
mengajarkan bahwa cinta kepada Rasulullah tidak bisa dihentikan oleh kebencian manusia, dan setiap perbuatan keji akan mendapatkan balasannya dari Yang Maha Kuasa. Dengan hati yang penuh penyesalan, anak tersebut merendahkan diri di hadapan Abdullah. Dia merayu agar Abdullah bersedia memberikan ampunan kepada ayahnya. Dengan rendah hati, dia berjanji bahwa jika Abdullah meluluhkan hatinya untuk memaafkan sang ayah, maka dirinya akan menyerahkan diri pada seruan sholawat sepanjang sisa hidupnya. Abdullah bin Mubarak, sosok ulama yang dipenuhi belas kasihan, menyambut permohonan itu dengan hati yang tulus dan menampuni ayah si pemohon dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban pun terjadi, menuntun penerimaan ampunan itu bukan hanya sekadar pertemuan dua jiwa yang terpisah oleh dendam. Pemohon yang sebelumnya mengutuk dan membenci salawat kini mendapatkan kesembuhan. Penyembuhan itu tidak hanya mencakup tubuhnya yang terluka, tetapi juga mencapai ruhnya yang terbelenggu dalam kebencian. Anak yang penuh tekad tersebut membenarkan janjinya dengan membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah melalui bacaan salawat yang kini menjadi ciri hidupnya. Seolah menjelma dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, ia terus menalunkan salawat kepada baginda Nabi sepanjang hidupnya. Pada awalnya, ia adalah anak dari sosok yang penuh kebencian terhadap seruan salawat Rasulullah. Namun, seiring waktu, ia menjadi penerus yang setia membawa pesan cinta dan penghormatan kepada sang kekasih. Dengan penuh kesungguhan, dia menembus dengan suara salawat yang sebelumnya terlarang bagi ayahnya. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebaikan dan ampunan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan dan mengubah hati yang keras. Abdullah bin Mubarak tidak hanya memberikan ampunan, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan dan transformasi spiritual. Sebuah cerita yang menggambarkan bahwa cinta kepada Rasulullah dapat mengubah kebencian menjadi kecintaan yang tulus, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan cahaya kebenaran. Kisah kelima. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup seorang nelayan yang tekun berselawat kepada Rasulullah. Penuh semangat, ia menghiasi harinya dengan seruan cinta kepada sang kekasih, mengulang-ulang sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan salawatnya. Namun, meski penuh tekad, ternyata ada suatu kekeliruan dalam pelafalannya yang menempatkan dirinya dalam seutas benang kesalahpahaman. Rupanya, nelayan ini terpaku pada ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 yang menyerukan kepada orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penuh keikhlasan, ia tidak menyadari bahwa istilah yang benar seharusnya sholli. Namun, takdir membawanya ke suatu peristiwa yang mengubah jalannya. Suatu hari, ketika sibuk merajut jalan di pinggir pantai, rombongan Ustadz melintas. Mereka, yang akan menyeberangi lautan dengan kapal, mendengar nelayan itu berselawat, meskipun dengan kekeliruan. Salah seorang Ustadz dengan baik hati memberikan koreksi, menjelaskan bahwa yang benar seharusnya sholli, bukan sallallahu. Nelayan itu, dengan senyum tulus, berterima kasih atas nasihat yang diberikan. Namun, dalam kesibukannya yang kembali menyelimuti pikirannya, nelayan itu lupa dengan baik nasihat Ustadz. Terbersit kebingungan apakah yang benar, sholli, atau salli. Tanpa ragu, ia menyusul rombongan Ustadz yang telah meninggalkan pantai, dengan berteriak memanggil-manggil. Dalam kebingungan ini, ia mencari kepastian dari para Ustadz yang telah berlalu. Ketika Ustadz Wastas itu tercengang melihat nelayan yang menghampiri mereka di tengah lautan, mereka menyadari keajaiban yang tak terduga. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nelayan tersebut mampu berjalan di atas air. Berkagum-kagum, Ustadz itu berkata, "Wahai para nelayan, antara sholli atau salli, bebas untukmu. Makamu jauh lebih tinggi dari kami semua. Maafkan jika kata-kata kami keliru." Masya Allah. Kisah ini menjadi penutup dari serangkaian kisah tentang orang-orang yang menghiasi hidup mereka dengan selawat kepada Rasulullah. Mereka, dengan tekun dan ikhlas, meraih keutamaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita-cerita ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk lebih giat berselawat kepada Sang Kekasih. Wallahualam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.